الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajir semuanya, selamat bertemu lagi bersama saya Muhammad Arif Maruf sebagai host Tajir TV. Nah, pemirsa semuanya, sahabat Tajir, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas nih hijrahnya sang marketer bagian 1. Nah, sekarang ada hijrahnya sang marketer juga bagian 2. Nah, jadi untuk sahabat Tajir semuanya yang belum menonton, tonton dulu. Nah, gitu ya. Nah, kali ini kita juga masih sama dengan pemateri yang sangat luar biasa. Ada Pak David Ismail. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kalau pertemuan kemarin semangat, sekarang harus lebih semangat ya Pak ya? Iya. Harus lebih. Kayak gitu ya, sahabat Tajir. Dan sebelum itu harus ini dulu ya, harus subscribe, like, comment, and share juga nih channel Tajir TV supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut materi kita kali ini tentang hijrahnya sang marketer, ya, part 2. Oke. Pak, kira-kira Pak, kalau misalnya dari hijrah ya Pak, itu kan dalam prosesnya sebelum itu melangkah kan ada yang namanya apa ya, niat ya Pak. Nah, niat itu apa sih Pak gitu? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tajir. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa kembali untuk melanjutkan apa yang memang kemarin telah kita bahas. Nah, sebetulnya betul sekali Kang Arif bahwa kaitan dengan hijrah itu sangat berkaitan sekali dengan apa yang dinamakan dengan niat. Dengan niat. Ya. Mengapa demikian? Dikarenakan mungkin Kang Arif dan sahabat Tajir juga sudah tahu kaitan dengan salah satu hadis yang sangat masyhur lah gitu ya. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Gitu. Ya. Nah, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap yang kita lakukan itu ya memang tergantung niatnya. Tergantung yang didapatkannya itu ya tergantung daripada niat yang telah ditetapkan sejak awal gitu. Oh, iya, betul. Nah, persoalannya Kang Arif ini banyak orang yang lupa hanya menghafal innamal a'malu binniyat. Ya, sampai sana. Nah, seperti itu. Padahal ayat tersebut, hadis tersebut itu panjang sebetulnya. Dan itu sebetulnya oleh Rasulullah SAW itu ternyata di dalamnya kan berbicara tentang hijrah. Lanjutan daripada hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di ujungnya itu adalah berbicara tentang hijrah. Yang artinya seperti ini. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ya dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dilanjutkan dari hadis tersebut, barang siapa yang hijrahnya dikarenakan untuk urusan dunia atau dikarenakan ada wanita yang ingin dinikahinya, misalkan ada gadis yang menarik, maka sesungguhnya dunia itu yang akan dia dapatkan. Termasuk mungkin wanita itulah yang akan dia dapatkan. Ya, substansinya itu gitu. Nah, di hadis tersebut Kang Arif dan sahabat Tajir yang berbahagia, ini benar-benar harus kita cermati secara serius nih. Wah. Artinya, Kenapa nih? Begini. Niat ini oleh Rasulullah SAW ternyata disandingkan dengan apa yang dinamakan dengan hijrah. Hijrah. Iringan gitu. Iya. Kenapa? Ternyata niat ini oleh Rasulullah disandingkan dengan hijrah. Nah, berarti ini ada sesuatu yang spesial lah gitu ya, spesial. Gitu. Kok niat
nggak dihubungkannya, maaf misalkan kok tidak dengan saum, kok tidak dengan sholat, kok tidak dengan amal soleh lainnya kan gitu. Kok ini hadis ini dihubungkannya itu dengan hijrah. Artinya Arif, bahwa hijrah ini menempati sesuatu yang spesial di dalam aktivitas kehidupan manusia. Makanya di episode sebelumnya kita sudah membahas ya, di ayat di contoh dalam surah Al-Baqarah, di situ disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah. Gitu. Belum lagi Kang Arif, kalau dihubungkan dengan ayat yang lain. Ini misalkan dalam surah Taubah ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'damu darajatan indallah. Mereka lah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, berarti ini mengandung hijrah itu ya, yang dilanjutkan oleh jihad, mengandung sesuatu yang spesial. Ya, karena ujung-ujungnya di situ a'damu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang hijrah itu. Berarti orang yang tidak mau hijrah ini orang rendahan, orang murahan, yang tidak mau berhijrah mau di tempatnya itu. Gitu ya. Iya. Ya, sudah berada dalam zona nyaman, tapi zona nyamannya itu ternyata di hadapan Allah. Hanya tipu daya itu tidak diridhoi. Berarti kan itu sebuah kehidupan yang ya hidupnya dalam sebuah tipuan kan gitu. Rendahan. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau disambung-sambungkan gitu kan, bahwa innamal a'malu binniyah disandingkan dengan hijrah, berarti ini niat ini selain tadi ya, kalau dihubungkan dengan hijrah itu ingin akan mendatangkan rahmat dari Allah, tapi ini sangat tergantung juga kepada bagaimana orang tersebut memiliki derajat di hadapan Allah. Hijrah tinggi. Iya. Jadi niat itu apa? Rendah atau tingginya derajat seseorang tergantung juga oleh niat. Oh iya. Ini apakah dia level atas, level menengah, atau level rendahan, level ecek-ecek gitu kan? Nah, iya kan berdampak ke ketakwaan ya Pak. Kan niat kalau udah niatnya bagus kan derajatnya tinggi. Oh iya. Berarti nanti kedepannya juga pasti. Takwa itu kan derajat manusia tertinggi. Nah iya. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan u'iddat lil muttaqin gitu kan. Banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Jadi kalau tadi Kang Arif mempertanyakan kaitan dengan bahwa hijrah itu harus benar niatnya, ya betul sekali. Gitu kan. Karena di hadis tersebut, ya di hadis Bukhari tersebut menyatakan demikian, disandingkan dengan hijrah itu sendiri. Begitu. Jadi benar-benar niatnya ini apa karena Allah dan Rasulnya, apakah karena dunia atau karena wanita, disebutnya kan itu. Kalau niatnya untuk mencari Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya dunia, akan dapat juga dunia. Kalau hanya mencari wanita, ya dia akan dapat. Jadi artinya di dalam berhijrah itu bakal banyak variasinya, tergantung niat yang dimunculkan. Terus apakah boleh Pak kalau misalkan memang kita harus niat-niat benar karena Allah, tapi kadang-kala kan Pak, kalau kita sebagai kalau nanti berkeluarga gitu, kadang-kala kan bekerja untuk menafkahi, nah itu gimana, masuk gak Pak ke niat yang ini? Bekerja untuk menafkahi, nah ini sebetulnya begini,
bekerja dan menafkahi itu sesuatu yang berbeda, gitu kan. Dia bekerja belum tentu sedang mencari nafkah, kan belum tentu, gitu kan. Begitu juga mencari nafkah dengan harus dengan bekerja, itu juga belum tentu, gitu ya. Walaupun secara umum bahwa untuk mencari nafkah itu harus dengan bekerja, gitu kan. Nah mungkin lebih spesifiknya gini Kang Arif, kaitan dengan melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan niat, misalkan dia niat bekerja untuk mencari nafkah. Nah tinggal mencari nafkah ini motivasinya apa? Orientasinya apa? Nah ini kembali pada bahasan yang sebelumnya. Apakah motivasinya mencari nafkah itu karena Allah? Apakah orientasinya untuk mencari ridha Allah? Gitu kan? Nah ini sangat berkaitan dengan itu. Nah kalau hanya toh mencari nafkah tidak ada hubungannya dengan Allah, nah ini kan repot juga. Keliru ya, Pak. Gitu. Jadi intinya kalau ya boleh saja mencari itu, cuma memang orientasinya kita mana dulu nih, misalkan harus benar-benar orientasi ke Allah. Iya, gitu. Jadi benar-benar harus menyertakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti inilah. Kita tahu sering kita misalkan di dalam aktivitas sholat di awal kan sering kita itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu kan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, gitu kan ya, bagi Allah kan, gitu ya, milik Allah, gitu. Bisa nggak di satu sisi dia itu menyatakan sesungguhnya sholatku ini untuk Allah, tapi ternyata ada niat itu diucapkan ya, diucapkan, tapi ternyata belum niatnya itu pengen kaya. Nah coba, ya katanya lillahi rabbil alamin, tapi pengen kaya. Artinya mendominasi ya dunia. Nah artinya di sini niatnya itu kan pengen kaya. Ada misalkan ada dua orang, satu sholatnya itu karena mencari ridha Allah, ada orang yang sholatnya itu dikarenakan ingin kaya. Nah ini kan sebetulnya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati li kaya, gitu kan. Li kaya itu kan mencari kekayaan. Nah ini kan apa namanya, ini harus dikaji kembali apakah betul, gitu kan. Atau contoh misalkan ada bersedekah untuk apa? Untuk mencari kekayaan. Kalian kalau ingin kaya raya, rajinlah bersedekah. Jadi sedekahnya itu karena di dalam benaknya itu tergambar, wah saya tuh bakal kaya begini. Nah itu kan lillah tidak seperti itu, gitu kan. Jadi harus dibedakan mana itu niat, mana itu fadilah, keutamaan. Niat mah tetap harus lillah, jangan terkotori oleh keinginan tadi. Sedekah pengen kaya, wah pengen nanti diganti sama Allah banyak sekali, gitu. Nah itu mah fadilah. Itu kan keutamaannya. Iya, bonusnya. Niat mah tetap lillah. Karena kan tadi orientasinya kan seperti itu, harus mencari Allah kan, karena perintahnya juga kan gitu, wa ma umilu illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidaklah aku perintahkan kalian wahai manusia illa kecuali liya'budullaha mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memurnikan ketaatan. Yang dinamakan memurnikan ketaatan itu apa? Ya tadi kaitan dengan orientasinya, motivasinya, aksinya, seperti bahasan kemarin, itu benar-benar murni, tidak ada yang menyimpang dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Seperti itu. Ada juga kan wirid, supaya apa? Macam-macam kan. Ada yang wirid menyebut nama Allah, ya, tapi niatnya apa? Kaya, pengen kaya. Ada juga yang pengen sakti kan. Ada juga
pengen melet orang cewek gitu kan. Nah ini lillah tidak gitu kan. Oh. Artinya apa? Ya di sini berarti walaupun aktivitasnya positif, aktivitasnya misalkan sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam, akan tetapi kalau tadi sholatnya untuk mencari kaya, sedekahnya juga ingin mencari kaya dan lain sebagainya gitu. Terus tadi wirid pun mungkin supaya ingin sakti, pengen kebal gitu kan, pengen dicintai si wanita itu, jadi alat melet, berarti kan tidak lillah kalau menurut saya gitu. Begitu juga kan ini nyambung dengan hadis tadi gitu kan, niatnya ini Allah dan Rasulnya, dunia atau wanita yang ingin dinikahi kan, seperti itu. Agak seru nih Pak, kalau misalkan ini kan niat, nah tapi kan kita juga lah, kalau misalkan saya sebagai mahasiswa nih Pak, ingin misalkan juara satu lah di kelas gitu Pak, nah itu apakah termasuk niat atau keinginan aja atau beda Pak? Itu misalkan saya belajar karena pengen juara satu tapi harus benar-benar lillah pada Allah, atau memang kita benar-benar harus benar-benar lillah aja, mending kita belajar aja, atau boleh nggak kita punya target lah gitu Pak, kayak pengen juara satu, boleh nggak sih Pak gitu? Barusan disebutkan, tolong bedakan niat dengan target. Oh beda lagi Kan niat mah tetap dimanapun, kapanpun, aktivitas apapun, selama itu sesuai syariat, niat itu untuk mencari doa Allah. Oh semuanya gitu. Iya, beda lagi. Kaitan dengan, terus kaitan saya pengen misalkan juara satu, itu mah target. Oh iya. Bukan niat. Jadi tidak termasuk ya Pak. Nah makanya, tidak sedikit orang itu hanya target saja, niatnya hilang. Iya. Atau mungkin niatnya ya betul, target aja. Allah mau digimanain? Iya. Yang selama ini menciptakan kamu, memelihara kamu, memberi rezeki kamu, ngasih penglihatan, ngasih pendengaran, ngasih oksigen dan sebagainya. Jadi diniatkannya tuh ngejar target. Bukan. Niat mah Allah terus. Kalau juara satu target. Oh berarti bukan niatnya, itu berarti tidak termasuk. Gitu kan gitu. Jadi ya secara umum mudahnya beginilah sahabat tajir, mungkin mana amal lahir, mana amal batin. Amal batin mah yaitu tadi ya, ini mudahnya aja dulu ya, mudahnya itu adalah tadi niatnya yang lurus lillah ta'ala. Amal batin. Nah batinnya, lahirnya yaitu ngejar target gitu. Sah saja, yang penting niatnya berarti. Iya gitu. Nah cuman ini makanya di sini harus diperjelas dulu ya, kaitan dengan bagaimana kita itu benar-benar memahami niat itu apa gitu kan. Gitu. Ya kan secara umum yang dinamakan niat itu maksud ya, al maksud gitu ya, maksud dan kehendak, irodah kan gitu. Jadi kan mungkin secara umum para ulama itu menyatakan bahwa niat itu adanya kan di dalam hati gitu kan, niatnya itu ada di dalam hati. Jadi sesuatu yang seseorang yang sudah memiliki maksud tertentu untuk beramal gitu kan, terus memiliki kehendak tertentu dalam sebuah amal, maka dia sudah memiliki niat gitu kan. Ini sebetulnya secara umum para ulama sepakat bahwa niat itu diawali dari hati. Itu tidak ada ikhtilaf ya, tidak ada perbedaan di situ ya. Seperti misalkan Imam Nawawi di situ nyatakan bahwa yang dinamakan niat itu tadi yaitu memiliki maksud tertentu, tekad bulat ya, memiliki maksud tapi memiliki tekad yang bulat juga gitu. Bagaimana dengan yang dilisankan? Ya nggak apa-apa juga, itu kan membantu untuk semacam afirmasi lah ya, boleh-boleh saja, menguatkan gitu ya, boleh-boleh saja. Cuman kan minimal itu kan niat itu ada sesuatu yang diawali dari hati, ada maksud dan kehendak untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu kan. Makanya kalau seseorang yang melakukan aktivitas tapi aktivitasnya tersebut ternyata tidak sengaja, berarti kan tidak berniat. Iya. Gitu. Makanya innamal a'malu binniyat gitu kan. Buat kalau tidak berniat
ya tidak berpahala gitu Gitu. kan. Jadi itu mah kebetulan kan gitu. Kalau memang sudah memiliki maksud, memiliki kehendak, bahkan kalau menurut Imam Nawawi itu memiliki tekad yang bulat gitu kan, berarti itu sudah niat yang benar Nah, gitu kan. yang Tinggal niatnya itu diarahkan kemana? Niatnya itu ke Allah dan Rasulnya, ke dunia, atau ke wanita kan gitu. Ya. Seperti itu gitu. Nah makanya bagi para marketer nih khususnya gitu ya, para sahabat tajir, ini kaitan dengan bagaimana praktek para marketer ya di dalam sebuah niat. Ini kita belum berbicara hijrah nih, hijrah secara khusus mungkin ya. Kaitan dengan apa namanya? Kaitan dengan di aktivitas marketing, para marketer ini kan tiap orang ini berjenjang, Iya. ya, berbeda jenjangnya, gitu kan? Kan bisa jadi, misalkan dalam berjualan, gitu, Kang Arif. Contohnya dalam berjualan itu kan ada target. Ada targetnya. Targetnya misalkan Betul. contohnya apa? Target penjualan. Ya. Coba. Sampo nih. Ya. Target penjualannya mungkin sebulan 1 ton. Nah, misalkan. Nah, contoh itu bahwa yang dinamakan target itu sesuatu yang berbeda dengan niat. Ya, mungkin yang dinamakan dengan target di sini kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya physically gitu kan. Nah, secara umum saya target omset 1 ton. Misalkannya target yang dikejar itu omset gitu kan. Nah, itu tidak bermasalah. Betul-betul saja boleh, silakan mau target omset berapa banyak juga. Cuman niatnya apa? Gitu kan, tetap niat makan lillah. Gitu kan. Kan ada omset yang dikejar itu. Bisa jadi saya melakukan aktivitas pemasaran itu tidak cukup omset, percuma hanya omset. Tapi harus juga saya dapatkan bonus. Gitu kan. Ya boleh. Boleh-boleh saja itu kan dalam hal bagaimana memanage sebuah pemasaran yang lebih efektif, yang di ujung-ujungnya ada bonus. Tapi itu kan sebuah manajerial. Tips, bagaimana tips-tipsnya kan gitu ya untuk mendapatkan bonus yang banyak gitu kan. Tapi kaitan dengan niat harus lillah. Gitu kan. Nah, ini suka lupa. Gitu kan, mencarinya omset. Tidak omset, bonus saja gitu kan, lupa pada Allah. Ada juga misalkan saya tidak hanya ingin kejar omset, tidak hanya ingin mengejar bonus, tapi saya pun ingin mengejar karir. Karir saya kan saat ini sebagai staff marketing 6 bulan ke depan ingin menjadi supervisor marketing. Dari supervisor marketing, dari manajer marketing, dan terus mungkin jadi direktur marketing ya misalkan. Nah, itu kan terus dikejar sedemikian rupa. Ada juga mungkin tidak hanya omset, bonus, dan jenjang karir, tapi ada juga yang memang karena kan takut PHK. Apalagi masa COVID begini. Ini kan serba sulit. Wah, ini gimana omset nih? Saya takut PHK gimana? Wah. Jadi begitu galau karena takut PHK. Karena kalau tidak terkejar ini omset ini, kamu boro-boro dapat bonus, kamu bakal dipecat gitu kan. Nah, kan ada juga yang niatnya itu seperti itu. Beda tiap orang. Ya. Ada juga yang mungkin makin tinggi, ada yang lebih tinggi juga. Contohnya misalkan saya melakukan aktivitas marketing ini dalam rangka mempermudah orang-orang untuk mendapatkan barang ini. Karena kan mereka banyak sekali kebutuhan tentang sampo ini, misalkan kan itu. Karena kalau sampo ini tidak sampai kepada masyarakat, kasihan rambutnya selain kotor, nanti banyak kutu dan lain sebagainya, susah dirawat lah. Nah, artinya kan kasihan, jadi mereka hidupnya menderita. Nah, ini kan ibaratnya masuk niatnya itu ke sisi emosional ya. Dia sudah meningkat pada titik bagaimana memiliki kecerdasan emosi. Ya mungkin kalau tadi lebih kepada ya kayak omset, bonus, takut
BHK, ingin karir itu kepada sebatas kecerdasan intelektual lah, Ya. IQ-nya gitu kan. Nah mungkin yang ingin mencoba menolong ini mulai muncul kecerdasan emosinya gitu kan ya. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Nah tadi kaitan dengan kecerdasan spiritual gitu kan. Iya. Kecerdasan spiritual. Nah inilah yang memang tadi yang mendominasi dia di dalam setiap aktivitas, khususnya di bidang marketing ini, ya tidak ada lain yang dilakukan itu adalah mendahulukan dulu Allah. Oh, iya. Tertinggi berarti itu. Iya. Jadi kan kecerdasan spiritual ini mempengaruhi kecerdasan IQ dan SQ. Ini ya, walaupun mungkin tidak sedikit ada yang kebingungan bagaimana sih membedakan antara kecerdasan emosi dengan kecerdasan spiritual. Nah ini mungkin nanti ada kajian khusus ya mungkin ya, karena ada banyak orang yang terjebak oleh artificial spiritual gitu kan, kecerdasan palsu padahal itu bukan spiritual. Itu ya mungkin itu nanti ada di bahasan yang lain. Cuman secara umum Kang Arif ya dan sahabat tajir yang berbahagia, kaitan dengan niat ini begitu sangat menentukan bagaimana sukses dan tidaknya hijrah. Nah makanya niat ini seperti kalau yang tadi disampaikan dalam hadis ini, niatnya itu harus kepada Allah dan Rasulnya ya. Tidak boleh niatnya itu dunia, tidak boleh niatnya itu karena wanita gitu. Nah ini berarti kan kalau kepada Allah dan Rasulnya, berarti ini niatnya itu karena sudah dibekali oleh iman seperti bahasan kemarin. Ya. Niatnya kepada Allah dan Rasulnya dikarenakan dia tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya, kepada aturan Allah dan Rasulnya, akan kebenaran Allah, akan kebaikan Allah, akan kehebatan Allah. Makanya yang dicari Allah dan Rasulnya aja gitu, tidak keberatan gitu kan, dan tidak mencari alternatif lain. Itu kan sangat nyambung. Maka muncullah dari iman yang telah ditetapkan tadi, yang sudah berada dalam dada, niat yang lurus, lillah gitu, tidak li dunia atau li akhwat gitu kan, itu li kaya dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan itu. Nah maka inilah orang-orang yang kalaulah dihubungkan dengan surah At-Taubah tadi, bahwa a'damu darajatan indallah ya, orang yang beriman berhijrah dan berjalan jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah tinggi derajatnya si Allah. Jadi niatnya sudah lurus, dia sudah punya peluang untuk hijrah supaya mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Gitu. Nah, nyambung ya Bang, siapa yang dengan materi kemarin Pak tentang cara mencari niat itu dengan tadi. Iya. Tidak boleh ragu. Iya modalnya kan keimanan. Jadi bagaimana mungkin dia masih ragu akan kebenaran Allah, akan kebaikan Allah, akan kehebatan Allah? Gak mungkin. Hijrahnya itu karena Allah. Berarti ke yang lain karena dia punya alternatif lain yang dianggap lebih benar, lebih baik, lebih hebat. Gitu. Berarti kalau yang dicarinya dunia, berarti dianggap bahwa dunia itu lebih baik dan lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya. Atau wanita itu lebih hebat, lebih baik daripada Allah dan Rasulnya. Kan bahaya. Sudah mendalik. Ya, naudzubillah mendalik. Makanya di situ kita benar-benar harus mampu mengelola sebaik-baiknya supaya hijrah yang akan dilakukan itu benar-benar pada jalur yang tepat gitu. Jadi tidak tersesat gitu. Dirasa ini hijrahnya benar tapi ternyata keliru. Nah, contohnya kalau di dalam bisnis itu misalkan kaitan dengan adanya kalau dulu ya perbankan konvensional itu benar-benar banyak yang saat ini banyak yang pindah ke syariah atau dibuka
unit usaha syariah Ya. atau apa namanya anak perusahaannya Anak misalkan perusahaan. gitu. Nah ini tergantung niat. Oh, Ini niatnya itu karena lillah, ya kan itu ada yang dihijrahkan. Walaupun mungkin bank konvensionalnya ada, ini syariahnya ada. Gitu kan ya. Nah kan ada sebagian yang hijrah anggaplah gitu. iya. Hijrahnya itu karena apa? Karena Allah dan Rasulnya, karena memang meyakini bahwa sistem Islam itu benar, lebih baik dan lebih hebat, gitu kan? Atau niat yang lain. Nah bisa jadi niatnya, wah dikarenakan sekarang umat Islam itu sudah menginginkan Ada ekonomi ekonomi syariah, sudah banyak kajian-kajian ekonomi syariah. Nanti kalau nanti ini saya konvensional doang, nggak akan laku Nggak akan dong. laku. Udah deh, lagi kita musim nih. buka yang syariah. Nanti kita ketinggalan pasar. Nah, itu ini berarti kan udah niatnya bukan gitu. lillah, Iya. tapi ini niatnya benar-benar bisnis. Jadi tidak menjadi patokan ya Pak, nama yaitu tergantung kitanya juga. Iya, Gitu. gitu. Jadi makanya di sini ya niatnya itu apa, motivasinya apa, orientasinya apa, gitu kan? Termasuk aksinya itu apa, seperti apa. Makanya ini sangat tergantung pada niat itu sendiri. Ya, kalau niatnya memang sudah lurus karena Allah dan Rasulnya, maka itu tadi akan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Gitu ya. Kita dengan tadi perbankan yang konvensional, ada hijrah. Ini niatnya apa? Kalau orang-orangnya niatnya itu tadi karena ingin meraih pasar, ya mungkin pasar bisa diraih. Iya. Karena tergantung hadis tadi ya. Ingin mencari dunia ya dapat dunia, ingin mencari wanita ya dapat wanita. Cuman dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Gitu. Makanya dalam aktivitas bisnis, ya khususnya mungkin dalam hal pemasaran, ini pun ya niatnya harus benar itu ya. Karena ini merupakan bekal awal bagi kita untuk berhijrah. Luar biasa nih yang bisa kita ambil ya. Ini kalau kita niatnya karena Allah dapat, dunia dapat, benar gak Pak? Ya, Ya, itu. kalau kita niatnya dunia, ya dunia dapat, tapi Allah nggak dapat. Nah, gitu ya. Dari awal sampai berarti masalah niat ini sangat kompleks dan benar-benar harus dibenahi ya Pak ya. Maksudnya harus dikelola dengan baik karena masalah hati. Kalau masalah lahir mungkin bisa mudah lah gitu. Kalau masalah hati memang agak sulit. Makanya perlu kita harus terus belajar gitu. Nah, karena sudah seru banget ya, tapi karena waktu nih Pak, kira-kira pesan-pesan nih buat para marketer nih yang masih mungkin dilema kah masih atau gimana? Ya paling begini ya sahabat tajir yang berbahagia, bahwa ketika kita episode awal sebelum melakukan aktivitas hijrah harus syaratnya itu adalah iman. Itu ya, tidak boleh ragu akan kehebatan Allah, tidak boleh ragu akan kebaikan Allah, tidak boleh ragu akan kebenaran Allah. Ya, aturan Allah itu benar, baik dan hebat. Makanya ini modal besar, tidak boleh keberatan dan tidak boleh mencari alternatif yang lain. Maka itu layaklah jadi seorang yang beriman. Kenapa? Karena ini menjadi modal untuk memiliki niat yang benar di dalam hijrah. Karena modal yang baik dalam aktivitas hijrah itu adalah memiliki niat yang benar. Untuk itu bagaimana kita benar-benar sanggup sedemikian rupa untuk mampu meluruskan niat kita sebelum berhijrah. Insya Allah di episode berikutnya kita bahas tentang hijrah itu sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih nih ke Pak David Ismail. Luar biasa ya sahabat tajir, dari awal mungkin yang sudah mengikuti dari materi awal ya, dari bagian pertama dan sampai bagian kedua ini mungkin bisa mengambil luar biasa sekali ya materi-materi kita kali ini. Oke, karena waktu ya, terima kasih buat sahabat-sahabat tajir semuanya. Semoga ilmu yang tadi dibahas juga bermanfaat dan berkah untuk sahabat-sahabat tajir semuanya. Amin.
insya Allah kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya mungkin Pak tentang tadi mengenai hijrah ya Pak ya. Hijrah luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya untuk mendukung channel kita Tajir TV supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.